Halo Mas Riko, apa kabar? Sok kenal. Coba kenal. Halo. Langsung aja tah? Langsung. Oh, oke. Lagi rame nih di TikTok sama Instagram nih Mas. PSG. PSG itu apa kepanjangannya? Paris Oh ya, Saint-Germain. Paris Saint-Germain menang lawan Inter Milan ya. Mhm, Dibantai 5-0 tuh. Terus dia juara. Padahal di PSG itu nggak ada eh bintangnya, maksudnya nggak ada Mhm, pemain bintangnya di situ. Bahkan mhm. dulu tuh pas ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe itu nggak pernah menang mereka. Nggak Tapi pernah menang giliran Liga Champion. iya, Mhm, tapi giliran nggak ada siapa-siapa tuh malah menang 5-0 gimana nih mhm. menurut Mas Riko? Nah gini, jadi aku beberapa kali lihat lihat di YouTube sih, apa namanya, kisi-kisi permainan. Mhm mhm. Apa jenenge? Video gol-golnya PSG itu loh. Oh, heeh heeh. Jadi kan mainnya kan kelihatan emang kan bagus kan Heeh. dan kompak kan. Dari mereka lawan siapa, Arsenal ya? Iya, Iya kan, lawan Arsenal. nggak tahu sih kebetulan. Oh iya, lawan Arsenal dia. Oke oke. Dia lawan Arsenal terus lawan, ya lupa aku, pokoknya mereka menang dan mainnya itu bagus. Heeh. Jadi menurut netizen itu dalam tahun ini yang mainnya bagus itu ada dua, yaitu Barcelona sama PSG. Nah tapi PSG ini bukan tim favorit, bukan tim yang Mmm, difavoritkan sama netizen untuk menang Liga Champion. Bahkan ketika di fase grup mereka itu sempat terseok-seok. mhm, Nah, kemudian mainnya tambah bagus tambah bagus tambah bagus, padahal pemainnya itu tidak ada pemain yang bisa digolongkan pemain yang sangat mahal kayak mhm. Ronaldo, kayak Messi, Neymar, itu udah nggak ada. Nah, dulu kan ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe kan, tapi justru nggak menang. Kemungkinan itu karena ketika ada pemain bintang, misal ada 3 pemain bintang kan di PSG kan, berarti Mhm, ada sisa 8 pemain lain kan. iya. Kemungkinan 8 pemain lain akhirnya melimpahkan bebannya atau tanggung jawabnya ke 3 pemain bintangnya. Biasanya itu dimulai dari pelatihnya. Oh, Pelatihnya yang oke. nyurut secara taktikal, ya udah umpan aja ke Messi, ke Neymar atau ke Mbappe. Ya tiga itu aja. Jadi kayak pemainan bertumpu ke pemain bintangnya. Jadi ada beberapa kasus atau banyak kasus itu ketika suatu pemain bintang superstar itu pindah ke klub, di klub yang aslinya itu biasa aja, nggak ada pemain bintang Mhm, dan mainnya kompak, itu akan menghancurkan ritme permainan. oke. Kemudian dari yang awalnya menang terus, kemudian jadi kalah, nggak juara. Contoh gampangnya ketika Ronaldo pindah ke Juventus. Sampai sekarang Juventus nggak pernah menang Liga Serie A. Karena ritmenya hancur ketika sang pemain bintang muncul di situ. Akhirnya yang awalnya Juventus itu secara permainan mereka mengandalkan semua lini, akhirnya hanya mengandalkan Ronaldo. Kemudian permainan itu terbawa sampai sekarang, tapi udah nggak ada bintangnya. Akhirnya dia tidak menang sampai sekarang. Yang menang kan paling Inter Milan, kemudian Napoli, AC Milan itu Kak. Juventus sudah nggak pernah menang. Hal yang sama terjadi di klub Arabnya, Al Mmm, Nassr. Juga kalah mulu di liganya. Juara 2. Padahal sebelumnya itu juara 1. Tapi ketika sang pemain bintang di situ, akhirnya ya secara ritmenya agak kocak kan. Lain dengan ketika dia di Real Madrid banyak pemain bintang. Jadi tidak bertumpu di satu orang atau beberapa orang. Jadi ini penting. Jadi ketika suatu permainan atau suatu klub hanya bertumpu ke seorang pemain bintang atau 3 orang atau 2 orang, mhm. pasti permainannya itu cenderung kaku. Hanya memainkan, hanya bertumpu pada beberapa orang saja. Nah, atau bisa aja, eee, pemainnya jadi nggak percaya diri ya? Pemainnya jadi nggak percaya diri dan akhirnya Heeh. nggak mau mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya udah Mmm, tinggal kasih ke mereka aja, tinggal mereka yang main taktik kan. heeh, Akhirnya kan gitu. oke. Terus, kalau dari Mas Riko sendiri nih, ada nggak hubungannya ke kesadaran gitu dan pengaplikasiannya dalam hidup? Ya nggak tahu kok tanya saya, kan kamu yang tanya. Ya pasti ada. Jadi sama kayak manusia.
Jadi ketika misal Sinta nih, Sinta tidak mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, kemudian dia melimpahkan semua tanggung jawabnya ke orang luar. Misal, oh aku miskin ini gara-gara pemerintah, bla 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 bla. Oh aku miskin gara-gara ibuku dulu miskin, atau aku miskin gara-gara perusahaanku ngasih aku gaji kecil. Nah itu kan melimpahkan tanggung jawab ke pihak luar kan, mengkambing hitamkan pihak luar. Dan ini bahaya ketika kita melimpahkan tanggung jawab kita sendiri ke pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan atau seseorang yang lain, akhirnya kita akan merasa sebagai korban. Kita merasa seakan-akan suatu kejadian atau semua kejadian itu adalah menimpa kita. Padahal yang benar adalah ketika kita mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri, semua kejadian itu terjadi melalui diri kita, bukan menimpa kita. Penyebabnya itu bukan luar, tapi kita. Kita menjadi source-nya, kemudian akibatnya adalah kondisi di luar. Tapi selama ini ketika kita salah mengira bahwa kondisi di sekitar adalah sebab, kemudian muncullah perasaan gak enak, berarti kan itu pemahaman yang salah kan. Kita sedang ada di posisi korban. Nah, itu sama dengan apa yang dialami oleh Paris Saint-Germain. Jadi ketika dia ada pemain bintang, kemungkinan pemain-pemain yang lain akhirnya melimpahkan tanggung jawabnya ke Messi, Neymar, dan Mbappe. Nah ketika ketiganya keluar, yang awal kan 2 keluar, Messi sama Neymar, kemudian terakhir Mbappe keluar, kan nggak ada tumpuan lagi. Kemudian pelatihnya ganti, jadi Luis siapa gitu loh. Nah ketika itu mungkin pelatihnya bilang, kalian nggak ada Messi, nggak ada Neymar di sini, ya udah kalian harus mengandalkan diri kalian masing-masing. Kok tahu? Bermain bagus, kemudian bekerja sama dengan bagus. Mungkin, kan aku hanya bilang mungkin, kemungkinan kan. Tapi kalau kita lihat dari cara mainnya, hal itu kemungkinan besar terjadi. Bukan kemungkinan sih, pasti sih. Kan kelihatan kan dari cara mainnya kan. Dia mengandalkan siapa atau dia mengandalkan semua lininya. Jadi semua pemainnya masing-masing mengambil tanggung jawab sendiri-sendiri. Kemudian terbentuklah sebuah tim yang solid. Seperti itu. Jadi ketika kita melimpahkan tanggung jawab kita ke orang lain atau ke pemerintahan atau ke masyarakat atau ke benda, ya siap-siaplah hidup kita jadi buyar dan kalah mulu. Kayak PSG dulu ya kan. Nah itu kan tentang PSG kan. Nah sekarang tak tanya balik, kira-kira di posisi sekarang kamu sedang melimpahkan tanggung jawab ke siapa terkait hidupmu? Ke suami. Ya kan berarti kan agak-agak keliru kan. Kamu harus mengambil tanggung jawabmu sendiri. Jadi biar mantap. Tapi iya sih. Dulu aku merasa kalau aku struggle itu karena orang tuaku yang hidup pas-pasan kayak gitu. Tapi semakin aku melimpahkan menyalahkan orang lain, aku semakin kiri. Iya, semakin struggle, semakin apa ya? Semakin berat. Nah, kemudian pasti fase transisinya adalah ketika kamu mulai mengambil tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Oh ya, aku kira ya gara-gara aku sendiri. Kamu sudah tidak menyalahkan mamamu itu. Baru di situ ada transformasi yang tiba-tiba terjadi ya kan. Nah, ya kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk bergeser dari posisi victim dan mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Contohlah PSG dengan permainannya yang mantap. Kasihan Mbappe yang pindah terus kalah. Oke, udah. Thank you.